Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Sampara dengan NIM 2365111024. Saya dari kelas 4A Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sistem penyewaan alat berat yang saya buat. Di sini dimulai dari bagian penyewaan. Bagian penyewaan menerima pengajuan penyewaan alat berat dari pelanggan, kemudian membuat formulir permintaan sewa sebanyak 3 rangkap. FPS 1 diserahkan ke bagian piutang, FPS 2 diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal, FPS 3 diserahkan ke bagian admin gudang. FPS 1 yang diterima dari bagian penyewaan, bagian piutang mengecek riwayat kredit pelanggan. Jika status tidak layak akan melakukan penolakan dan FPS 1 tersebut akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor, dan jika layak, bagian piutang akan bernotarisasi dan meminta pelanggan untuk membayar DP atau uang muka, kemudian mencatatnya pada kartu piutang, dan kemudian FPS 1 tersebut diarsipkan berdasarkan nomor secara permanen. Bagian admin gudang menerima FPS 3 dari bagian penyewaan dan mengecek ketersediaan alat berat pada kartu inventaris barang atau KIB, dan membuat surat persetujuan sewa SPS 3 sebanyak 4 rangkap, dan meminta otorisasi manajer penyewaan, dan SPS 1, SPS 2, SPS 3, dan SPS 4 dikirim ke manajer penyewaan. Manajer penyewaan memeriksa SPS dan memberikan otorisasi. Setelah diotorisasi, SPS 1 dikirimkan ke bagian pengiriman, SPS 2 dikirimkan ke bagian admin gudang, SPS 3 diserahkan ke bagian penyewaan, SPS 4 diarsipkan secara berdasarkan nomor. Ketika bagian keuangan sudah menerima uang muka atau DP dari pelanggan, bagian keuangan menyimpan uang lalu membuat bukti kas masuk atau BKM sebanyak 3 rangkap. BKM 1 diserahkan ke bagian pelanggan, BKM 2 diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor, BKM 3 diserahkan kepada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi menerima BKM 3 kas dari DP, kemudian mencatat pada jurnal penerimaan kas dan jurnal penerimaan kas. Kemudian BKM 3 tersebut diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Bagian admin gudang menerima SPS 2, kemudian mencatatnya pada kartu gudang, kemudian SPS 2 tersebut diarsipkan berdasarkan nomor secara permanen. Kemudian pada bagian penyewaan, SPS 3 yang terima tadi membuat surat order sewa berdasarkan SPS 3 sebanyak 3 rangkap. SPS 1 diberikan kepada bagian pengiriman, SPS 2 diarsipkan secara berdasarkan tanggal secara permanen, SPS 3 diberikan kepada bagian piutang. Pada bagian pengiriman menerima SPS 1 dan SPS 7, kemudian mencatat pada kartu pengiriman pada saat pengiriman alat berat, kemudian membuat berita acara serah terima atau BAS sebanyak 4 rangkap. BAS 1 diberikan kepada bagian pelanggan, BAS 2 dan SPS 1 dan SPS 1 diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. BAS 3 dikirimkan kepada bagian piutang, BAS 4 dikirimkan ke bagian akuntansi. Pada bagian piutang menerima SPS 3 dan BAS 3, kemudian membandingkan, kemudian mencetak faktur sewa sebanyak 4 rangkap. Faktur sewa 1 dikirimkan ke pelanggan, faktur sewa 2 diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggal, faktur sewa 3 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan faktur dan SS 3, SS 4, SS 3 dan BAS 3 dan faktur sewa 4 diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal.
Pada bagian akuntansi menerima bas 4, kemudian mencatat pada jurnal umum, kemudian diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Dan bagian akuntansi juga menerima faktur sewa 3, mencatatnya pada jurnal penyewaan dan dokumen piutang, dan kemudian diarsipkan secara permanen berdasarkan abjad. Dan pada saat jatuh tempo faktur pada bagian piutang mengeluarkan faktur sewa 2 yang tadi diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggal. Pada jatuh tempo, bagian piutang membuat surat penagihan sebanyak 3 rangkap. SPP1 diberikan kepada pelanggan, SPP2 diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor, SPP3 dikirimkan kepada bagian keuangan. Pada bagian keuangan menerima SPP3 dan uang pelunasan dari pelanggan, kemudian menyimpan uang dan membuat bukti kas masuk dari pelunasan. BKM 1 diberikan kepada pelanggan, BKM 2 dan SPP3 diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor, dan BKM 3 diserahkan ke bagian piutang, BKM 4 diserahkan kepada bagian akuntansi. Bagian piutang menerima BKM 3 dari pelunasan penyewaan tadi, mencatat pada kartu piutang, kemudian BKM 3 tersebut diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Dan bagian akuntansi menerima BKM 4 juga dari pelunasan penyewaan, kemudian mencatat pada jurnal penerimaan kas, buku pembentuk piutang, kemudian di kas masuk 4 diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Dan mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah dari penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.